Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Good morning everybody. Welcome back with me Mr. Rafiq from Mathematics class. Ya, teman di sini kita bertemu lagi di pelajaran matematika dengan materi yang sama ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton di video kemarin. Di sini saya mau klarifikasi dan, menjelaskan ulang. Bagi teman-teman yang sudah nonton di materi kemarin, saya ucapkan terima kasih karena usaha teman-teman saya hargai, walaupun teman-teman bingung itu merupakan proses berpikir. Nah, di sini, saya lebih explain lagi ya, lebih me-explore lagi materi, subbab ketiga dari aljabar, yang berjudul aljabar bentuk rasional ya. Subbabnya adalah aljabar bentuk rasional. Nah, aljabar bentuk rasional di sini, ya maksudnya apa? Jadi teman-teman, dalam operasi hitung matematika aljabar itu tidak hanya berupa perkalian ya, tidak pula berupa pembagian, tidak, berupa penjumlahan juga, tidak hanya berupa pengurangan. Akan tetapi, dalam operasi hitung aljabar ada pula operasi hitungnya berupa pecahan atau per, ya. Nah, dalam operasi hitung pecahan atau per ini, itu lebih kita explore lagi pada pertemuan pada pagi hari ini. Oke, mari sama-sama kita bahas. Jadi bentuk aljabar dengan variabel itu maksudnya apa? Jadi bentuk pecahan aljabar dengan pecahan, ya, dengan pecahan. Jadi ada per. Nah, oke. Di sini ada 2 per A, bisa teman-teman baca sendiri sampai 3B per 2A min B. Nah, di sini saya, partisi ya atau saya pisah. Jadi ada yang penyebut suku tunggal, ada yang penyebut suku dua. Penyebut suku tunggal artinya cuman ada satu suku ya, cuman ada satu suku. Nah, contoh yang lain, 4B² ini masih satu suku. Kenapa? 4 itu cuman koefisien, B² itu variabel. Jadi satu suku itu bisa terdiri dari satu koefisien dan satu variabel. Tapi kalau yang di bawah penyebut suku 2 dia berbeda ya. Terdiri dari 2 suku karena A tidak berbeda dengan B ya. A berbeda dengan B. Ini penyebut suku 2 teman-teman. Ada lagi, penjelasan berikutnya yaitu aljabar bentuk rasional bersusun. Maksudnya apa? Jadi pecahan di sini terdiri dari pecahan yang lainnya. Artinya pembilangnya itu ada pecahan dan penyebutnya itu juga ada pecahan ya. Semaksimal-maksimalnya dia ada 3 susunan. Per yang paling panjang, kemudian pembilangnya juga ada pernya, kemudian penyebutnya juga ada per. Oke, jadi 3 lapis maksimalnya. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari aljabar bentuk rasional bersusun ini, kita harus pelajari dulu KPK dan FPB dalam aljabar ya, teman-teman. KPK dan FPB dalam aljabar. Nah, KPK dan FPB sebelum kita pelajari, kita harus kenal dulu, harus ingat kembali faktor prima ya, faktor prima. Nah, di sini saya sudah cari faktor dari 15x² itu adalah 3 dikali 5 dikali x² ya. Kenapa? Karena 15 itu perkalian dari 3 dan 5. Nah, kemudian variabelnya bagaimana? Variabelnya biarkan saja pada tempatnya. Sehingga 3 dikali 5 dikali x². Dan faktor dari 16x menjadi, nah 16 itu kan merupakan 2 dikali 8. 8 itu bisa 2 dikali 4 dan 2 dikali 2. Sehingga 16 itu menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2. Sehingga 16 itu menjadi 2 pangkat 4. Dikali X dan dikali Y. Maka KPK-nya, oke, masih ingat nggak? Kalau KPK itu syaratnya yang pertama ya, yang pertama pangkat tertinggi. Ya, pangkat tertinggi. Syarat yang kedua, nih syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu bilangan tersebut
Tidak ada pada faktor lain ya. Oke. Sebenarnya ada 3 ya. Ada 3. Eee contoh KPK lainnya syaratnya yang ketiga itu ada jika pangkatnya tertinggi ya, nggak muat nih. Jika pangkatnya tertinggi, gimana sih? Nanti deh, nanti yang ketiga ini akan saya bahas ya. Lanjut dulu untuk mempersingkat waktu ya, sehingga KPK dengan kita bantuan 2 syarat ini dulu ya, maka kita dapat 3 ini menjadi bagian dari KPK, 2 pangkat 4 menjadi bagian dari KPK, kemudian 5, kemudian X kuadrat dan Y. Kenapa? Karena X kuadrat lebih tinggi pangkatnya daripada X pangkat 1. Jadi nggak ada pangkat ini merupakan X pangkat 1 ya sejatinya. Oke, sehingga kita kalikan 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 dikali X kuadrat dikali Y hasilnya 240 X kuadrat Y. Kenapa dari yang terkecil? Jadi teman-teman cara mengurutkannya biar mudah, letakkan angka yang terkecil dulu ya, sampai angka yang terbesar kemudian variabelnya. Variabelnya secara abjad. X dengan Y mana dulu yang ditulis? Ya pasti X dulu ya. X, Y, baru Z atau enggak A, B, baru C. Begitu teman-teman. Nah untuk FPB-nya dari 15X kuadrat dan 16X ya adalah X. Ya. Kenapa demikian? Karena sebentar teman-teman. Ups. Ya, karena 3, 2 pangkat 4, 5 dan X kuadrat dan Y merupakan bagian dari KPK, maka yang bukan merupakan KPK mana? Ya pasti X pangkat 1 ya, sudah pasti. Sisanya menjadi FPB. Tapi nggak mesti ya, nggak mesti sisanya itu menjadi FPB. Yang penting kalau FPB itu syaratnya ini teman-teman. Kebalikannya. Kebalikan dari KPK ya. Pangkat paling rendah ya. Pangkat paling rendah. Oke, maka didapat FPB-nya itu adalah X saja. Oke. Nah, jadi ada juga teman-teman contoh yang lainnya, sebentar ya, saya ambil buku dulu. Sebentar. Halo? Ya, ada juga contoh lain, angka tersebut bisa merupakan KPK dan angka tersebut bisa merupakan, FPB teman-teman, ya. Jadi contohnya gini, contoh yang mudah saja ya. Kalau misalkan ada 2 buah bilangan 6 PQ kuadrat dan 2 PQR. Faktor dari 6 berapa teman-teman? Ya, faktor dari 6 PQ kuadrat, 6-nya dulu ya. Faktor dari 6 itu adalah 2 dikali 3. Variabelnya tinggal kita tulis P dikali Q kuadrat ya. Ada juga faktor dari 2PQR. Maka faktornya adalah 2 dikali P dikali Q dan dikali R. Nah, teman-teman di sini mau saya bahas ada bilangan yang bisa menjadi FPB dan ada juga yang bisa menjadi KPK, teman-teman, ya. Ada juga yang bisa menjadi KPK, ada juga yang bisa menjadi FPB. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang menjadi KPK apa aja? Betul ya, 3 itu menjadi bagian dari KPK karena nggak ada bilangan lain pada 2 PQR ya. Maksudnya nggak ada faktor dari 2 PQR yang eh, bilangannya tersebut 3, nggak ada ya. Kemudian Q kuadrat, betul. Nah, di sini teman-teman, Q
Kira-kira, saya mau nanya dulu, kira-kira 2 dengan P itu bagian dari KPK atau FPB? Ya. Jadi di sini 2 kan memiliki pangkat 1 kan, sejatinya karena nggak ada pangkat di atasnya, sejatinya memiliki pangkat 1. 2 pangkat 1, P juga pangkat 1. Di sini juga 2 pangkat 1, P juga pangkat 1. Oke. Nah, karena di sini pangkatnya sama ya, artinya dia juga pangkat yang paling tinggi, dia juga pangkat yang paling rendah. Karena ada pangkat tertinggi yang sama dan pangkat terendah yang sama, maka dia bisa menjadi KPK dan FPB. Begitu teman-teman. Sehingga KPK-nya 2 dikali 3 dikali P, ya 2 termasuk, P termasuk, Q kuadrat termasuk, dan R termasuk nggak? Pinter, R juga termasuk. Karena R tersebut nggak ada pada faktor dari 6PQ kuadrat. Dan FPB-nya adalah 2 ini masih termasuk ya, seperti yang saya bilang tadi, 2 tersebut bisa menjadi KPK dan bisa menjadi FPB. Jadi kita masukkan 2, kemudian dikali P-nya termasuk ya, kemudian Q pangkat 1-nya termasuk, R-nya termasuk nggak? Tidak ya. Jadi FPB-nya adalah 2PQ dan KPK-nya adalah 2 dikali 3 dikali PQ kuadrat R. Sehingga kalau kita kalikan 6PQ kuadrat R. Oke, dan FPB-nya 2PQ, teman-teman. Ini cara mencari KPK dan FPB. Tetapi penggunaan KPK dan FPB ini saya rasa kurang perlu ya. Langsung kita aplikasikan dengan cara cepatnya saja ya. Dengan cara cepatnya saja akan saya ajarkan langsung. Nah, di sini teman-teman menyederhanakan aljabar bentuk rasional bersusun ya. Itu bisa teman-teman lihat contohnya di contoh 3.16 ya. Contoh 3.16. Yang bagian A. Jadi ada B per 2A dikurang 2A per B per yang panjang 3 per A per B. Nah, teman-teman di sini nggak usah pusing-pusing ya. Di sini akan saya ajarkan step by step-nya. Oke? Jadi kita tulis dulu per yang panjangnya ya. Per yang panjangnya. Oke? Jadi caranya itu kita perkalian silang teman-teman. Maksudnya gini. Yang di sebelah kiri atas atau pembilang yang sebelah kiri dikali dengan penyebut sebelah kanan. Ya. Ingat, ini dikurang ya. Jadi kita taruh di pembilang sebelah kiri atau kita taruh atas kiri ya. Sehingga B kita kalikan B. Oke? Ya, karena dikurang kita tulis dikurang 2A yang atas ya. Maksudnya kanan atas dikali dengan kiri bawah ya. Cara mudahnya seperti itu. Sehingga 2A dikali 2A per, jadi kita tulis lagi per di atasnya. Penyebut dikalikan penyebut. 2A dikali B. Pintar. Jangan lupa ya, ini pernya yang paling panjang, yang tengah. Kemudian, nah, 3 di sini kan hanya bilangan bulat. Sebenarnya bisa kita jadikan bilangan pecahan. Kalau 3 dijadikan bilangan pecahan menjadi 3 per 1. Coba dilihat di kalkulatornya. 3 per 1 atau 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Jadi kalau misalkan A mau kita jadikan bilangan pecahan, gak usah pusing-pusing, menjadi A per 1. Jadi setiap per 1 itu menjadi bilangan bulat. Ini hanya manipulasinya saja teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Kemudian kita rubah 3 per 1 dikurangi A per B. Ya. Ini saya proses di bawah saja ya, karena biar nggak makan tempat. Ya. 3 per 1 dikurangi, bentar. Dikurangi ya A per B. Ini kita kali silang, jadi 3 dikali B ya. Karena dikurangi A dikali 1. Atau 1 dikali A, nggak masalah. Per 1 dikali B, teman-teman. Ya, sama dengan B dikali B berapa? Pintar, B kuadrat.
kuadrat dikurangi 2A dikali 2A. Caranya mudah ya. Kemarin saya sudah ajarkan di pertemuan kedua kemarin. Koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. Sehingga 2 kali 2 itu adalah 4, A dikali A adalah A kuadrat. Pinter. Per 2A dikali B menjadi 2AB. Per yang panjang, 3 dikali B adalah 3B. Dikurang ya. 1 dikali A, jangan tulis 1A ya, ditulis langsung saja A. Oke? Per 1 dikali B menjadi B. Pintar. Nah, per yang panjang ini kita rubah menjadi bentuk perkalian teman-teman. Caranya bagaimana? Begini. B kuadrat min 4A kuadrat. Jadi yang atasnya kita tulis dulu. Per 2AB. Jadi per yang panjang ini kita rubah menjadi perkalian dengan syarat penyebutnya yang paling bawah ini atau per yang bawah ini kita posisinya kita balik. B-nya menjadi pembilang, 3B min A menjadi penyebut teman-teman. Ini baru kita kalikan. Masih ingat perkalian pecahan? Betul, atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga hasilnya menjadi B karena dia dari satu kesatuan ya. Ingat ya, karena dia dari satu kesatuan jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Sehingga B dikali ya titik ya. B kuadrat min 4A kuadrat per 2AB dikali 3B min A. Loh Mister, B di sini kan posisi sebelah kanan. Kenapa ditaruh sebelah kiri? Nggak masalah. Karena sifat perkalian itu komutatif teman-teman. Oke, sifat perkalian itu komutatif. Ya. Oke, sebentar. Sehingga hasilnya menjadi ya. Hasilnya menjadi B dikali B kuadrat. Berapa? Pinter. Kira-kira ada yang bisa kita sederhanakan dulu nggak teman-teman? Ada ya. Tapi mohon diingat teman-teman. Kalau yang ada dalam kurung ini, ya. Yang ada dalam kurung ini nggak bisa kita coret ya. Yang bisa kita coret hanyalah perkalian ya. Sehingga B bisa dicoret dengan B. Hasilnya apa? B kuadrat min 4A kuadrat per 2A dikali kurung buka 3B min A. Mister, kok di sini nggak pakai kurung lagi? Karena kalau kita pakai kurung juga sama aja teman-teman. Ya, nggak ada yang kita kalikan ya. Akan tapi karena di bawah ini ada perkalian, masih ada perkalian, maka wajib kita kurungin biar nggak ngaco teman-teman. Oke. Nah, kemudian karena di sini masih sistemnya perkalian, maka bisa kita kali pelangi sehingga hasilnya menjadi B kuadrat min 4A kuadrat per 2A dikali 3B, koefisien kali koefisien menjadi 6, variabel dikali variabel menjadi 6A AB. Oke, dikurang 2A dikali negatif A menjadi negatif 2A kuadrat. Kira-kira bisa dicoret nggak? Nggak bisa dicoret ya, karena dalam pecahan kalau ada pengurangan dia nggak bisa dicoret. Akan tetapi kalau perkalian masih bisa dicoret atau disederhanakan. Ya, karena kita membahas masalah coret-coretan atau menyederhanakan, saya kembali lagi, belum saya bahas tadi, mengenai contoh 3.15 ya, atau 3.15 ya, 3.15. Untuk 3.15 saya ajarkan cara cepatnya saja teman-teman ya, dengan cara menyederhanakan atau coret-coretan. Saya tulis dulu 3P pangkat 3Q, ini cara standarnya ya, per 12PQ pangkat 3R. Nah, cara mudahnya, koefisiennya kita pisahkan menjadi 3/12. Nanti teman-teman sederhanakan sendiri ya. Dikali P pangkat 3 dikali Q per P dikali Q pangkat 3 dikali R. Nah, kita sederhanakan dulu koefisiennya ya, 3/12. Bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi
Iya, pintar, langsung sama-sama bagi 3 menjadi 1/4 dikali. Nah, P pangkat 3 itu kita jabarkan teman-teman, menjadi P dikali P dikali P kemudian dikali iya, dikali Q per P dikali Q berapa kali? Pinter, 3 kali ya. Oke, kemudian dikali R. Mana yang bisa kita coret atau yang bisa kita sederhanakan? Ya, sama-sama kita lihat. Betul, Q yang atas bisa dicoret dengan Q yang bawah. P yang atas bisa dicoret dengan P yang bawah. Oke? Ya, sehingga hasilnya menjadi sebentar teman-teman. Oh, ini P kuadrat ya? Maaf, saya salah nulis ini nih teman-teman. Maaf ya. P kuadrat ya? Oh, sebentar. P kuadrat ya. Karena P kuadrat menjadi P dikali P kemudian dikali Q. Sorry teman-teman ya. Ya, hasilnya tadi Q bisa dicoret dengan Q ya. Oke. Kemudian P yang atas bisa dicoret dengan P yang bawah. Sehingga sisanya menjadi yang atas 1 dikali P. Pinter. Yang bawah sisanya menjadi 4. Karena perkalian ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 4 dikali Q. Dikali Q. Dikali Q dan dikali R. 1 dikali P jangan ditulis 1P. Tetapi langsung saja P ya. P per 4 di oh nggak usah tulis kali ya. 4 Q dikali Q menjadi Q kuadrat 4Q kuadrat R. Jadi hasilnya seperti ini. Ini cara cepatnya teman-teman. Ya, kalau di sini dengan cara KPK dan FPB bisa saja, tapi caranya lebih panjang. Kita harus cari dulu faktornya, kemudian kita bagi. Ya, kita bagi satu-satu. Kita bagi satu-satu, pembilangnya kita bagi satu-satu, kemudian penyebutnya juga kita bagi satu-satu. Itu lebih panjang caranya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri, tolong kerjakan PR-nya ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.